Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah wa wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, teman-teman semua, mahasiswa kelas PPI B, ya, B, ada A dan ada B. Kita semuanya mendapatkan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Bukan agama ya, menurut keyakinan masing-masing. Sebab apa? Kadang ada doanya Fatihah, kadang doanya mau hari kelana. Mulai. Baik, hari ini kita akan membahas atau belajar terkait metodologi studi Islam. Ini pertemuan kita yang kedua. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini dimatiin aja bukan depan. Kelihatan? Oke. Metodologi studi Islam. Kira-kira dari awal pertemuan pertama ada yang mendapatkan sesuatu kenapa kita harus belajar metodologi studi Islam? Wah, kita belajar MS. Kira-kira penting nggak sih? Kira-kira butuh energi apa kita harus belajar MS ini? Baik, kita akan lihat beberapa poin, beberapa hal penting terkait dengan MSI. Ya, yang pertama, kita harus mengenal, kita harus tahu bahwa umat Islam itu dulu pernah berjaya. Pernah berjaya. Masa apa? Ketika masih ada istilah ini. Ketika ada masa dinasti, ya. Apa dinasti itu? Masa kerajaan, dan ini belum ada negara bangsa. Agak begini aja, yang berbeda depan, biar kelihatan ganteng-ganteng. Karena masih direpot, apa? Ya. Ada negara bangsa. Sekarang hari ini kita hidup di negara bangsa. Contoh Indonesia. Indonesia itu adalah negara bangsa. Ketika kita bicara Indonesia, mesti wilayahnya jelas, mulai Sabang sampai Merauke. Walaupun ada beberapa wilayah yang dicampur orang lain, kita nggak tahu. Tapi teorinya dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga dengan Islam. Nah, teman-teman bisa sedikit flashback. Kenapa? Ketika berbicara terkait kejayaan umat Islam, mesti ada kata-kata Abbasiyah, mesti ada kata-kata Umayyah, ada Cordoba, ada Al-Ghazali, siapa ini? Sina, Faldo dan sebagainya. Karena dari mereka lah kita mengenal banyak hal. Misal, ada yang pernah keluar di dokter nggak? Pasti nggak ada. Belum pernah? Belum. Ada pernah rumah sakit? Nah, rumah sakit ngapain? Berobat. Ada yang bisa melihat plakat di rumah sakit? Plakat itu ornamen biasanya di tanda tangan itu loh. Itu biasanya ada kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Bahwa rumah sakit, bahwa dokter itu tugasnya adalah melayani, upaya ya melayani pasien. Maka kalau hari ini bukan dokter yang kulit, itu beda lagi dengan dokter dan dokter itu.
tujuannya jelas. Tujuannya apa? Ada rangkaian-rangkaian. Terutama Anda semua ini adalah prodinya apa? BPI, bimbingan penyuluhan Islam, bimbingan penyuluhan Islam. Mesti akan ketemu orang. Dan itu tidak mungkin kita berbosu atau apa namanya. Wah ngomong, tidak mungkin. Tapi ada materi. Materimu kaya, materimu banyak, tapi tidak punya metode penyampaian. Nonsense. Misalkan kemarin kan kita singgung bahwa salah satu tujuan BPI itu salah satunya adalah mewujudkan keluarga sakinah, keluarga warahmah, kan gitu. Ya. Salah satunya itu mengarahkan ke sana. Kita punya teorinya, tapi kita tidak punya caranya untuk mewujudkan itu. Musro. Sebaliknya juga begitu. Kita punya teori, tidak punya materi. Sama kan? Ya. Maka setidaknya dua-duanya harus mudah. Materi bisa dicari, tapi metode cara penyampaian juga harus dibiasakan. Makanya kan nanti Anda akan ketemu cara public speaking, cara penyampaian materi yang lebih baik. Bahasa pondoknya muhadharah. Ya. Muhadharahnya yang baik. Ya, ayo Mas, panas. Enggak. Tapi itu adalah salah satu teori metode. Nah, orang Barat ada orang namanya KGB. Ada orang Barat lain Gustave Le Bon. Ini orang Prancis. Itu menyebut ada beberapa kemajuan yang dihasilkan oleh orang-orang Barat. Orang-orang Islam, orang Arab, orang Arab dalam hal ini orang Islam. Kenapa kemudian mereka bisa merubah kebiasaan? Apa kebiasaannya? Kebiasaan bersih. Jadi kata-kata An-Nadzar 45 itu sebenarnya dipraktekkan, tapi banyak enggaknya. Terutama terkait tohar, iya, tapi untuk umum mungkin kita masih kurang. Contoh yang barangkali real, sangat real. Terkait ada yang nonton Piala Dunia kemarin sekarang. Ada yang ke sana atau cukup nonton di depan kotak? Depan kotak ya, sama kalau begitu. Ada pengalaman yang didapat bahwa orang-orang Barat, orang-orang Amerika Latin itu kalau mohon maaf, buang air selama ini mereka kan pakai tisu. Coba sekarang Anda pakai tisu. Hah? Wih, kabel begitu ya. Ada bahkan rasanya saya pernah punya pengalaman begitu. Habis nggak jauh-jauh, kok aja nggak jauh-jauh, cuma di Singapura. Bila tengah jalan ada toilet, nah, ini kan asosiasi saya pikir saya kayak biasa gampang. Kalau misalkan ini kan masih ada air, masuk blok, biasanya kering. Ada wastafel kecil airnya, tidak ada gayung. Ini kok, nggak ada apa sentorannya. Mateng saya bilang. Untuk apa? Saya bawa botol air minum. Akhirnya ya mau nggak mau keran yang di wastafelnya kecil itu saya isi pelan-pelan, meskipun rasanya masih gimana ya. Tapi itu pengalaman mungkin berharga. Itu beda dengan kasus yang dikatakan kemarin. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika Latin banyak yang merasakan kok lebih bersih ya menggunakan air. Nah, ini kan sebuah persepsi yang itu menurut sipil kayak sama Gustave Le Bon ya, Le Bon. Nah, ini punya peran. Maka kita yang umat Islam ini setidaknya mengetahui lebih lanjut what's next, apa yang terjadi selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, dari hal di atas ada beberapa arti dan ruang lingkup studi Islam. Secara etimologis, studi Islamnya adalah dirasa Islamnya, bahasa Arabnya itu. Dirasa Islamnya. Di barat tidak jelas
Islamic Studies, Islamic Studies. Kemudian apa maksudnya? Studi Islam adalah secara usaha sadar. Ingat, pertama sadar. Dua, sistematis untuk mengetahui, memahami, membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, ataupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan begini, apa yang kita lakukan itu hakikatnya adalah bagian dari usaha sadar dan sistematis. Anda sholat itu sadar dan sistemik. Mulai dari apa? Sholat itu syaratnya apa? Apa syarat? Syarat sholat. Hah? Bersuci. Syarat utama adalah bersuci. Bersuci ini mau nggak mau pasti menjadi hal utama. Kalau nggak bersuci berarti sholatnya tidak sah. Sistemiknya apa? Setelah bersuci, proses lagi melakukan apa? Mulai dari awal takbir-ihramnya, mulai dari kemudian dilanjut dengan gerakan-gerakan. Nah, sekarang tinggal sholatnya apa? Kalau sholatnya misalkan subuh ya, jangan banyak-banyak, 2 aja. Banyak subuh kok minta 4, berarti ada kelebihan 2. Kelebihannya nggak bisa diambil. Ya, udah makan. Nah, usaha sadar dan sistematis ini untuk mengetahui, memahami, membahas secara mendalam. Contoh lagi, rukun Islam yang 5. Saya selalu menggunakan contoh rukun Islam 5 itu karena apa? Ini yang mudah dan pasti hafal. Rukun Islam yang 5 itu hakikatnya 4 itu sesuatu yang lama, hanya 1 yang baru. Baru ini pun juga separuh. Apa? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu sudah pasti pada Allah. Maka saya bilang separuh, tinggal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat pada zaman Adam ada apa enggak? Ada, bentuknya lain. Pada zaman Nabi yang lain ada, bentuknya lain, enggak seperti suratnya Nabi Muhammad. Kemudian apa? Zakat ada enggak? Anda masih ingat kisah Habil dan Qabil? Yang di mana? Rebutan calon istri. Terus? Oke, proses awalnya sebelum itu belum pembunuhan. Memberikan sedekah. Habil memberikan sedekah apa? Qabil memberikan sedekah apa? Habil memberikan sedekah domba ya. Lembu. Qabil memberikan sedekah 2. Ya. Tidak baik-baik. Bagian dari kata zakat. Sedekah bagian dari zakat. Kenapa? Awal-awal nyok. Contoh lagi yang keempat apa? Saum, puasa. Sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum itu berarti umat-umat sebelum kamu, sebelum Muhammad. Kemudian haji, apalagi haji itu sudah sejak zaman Nabi Ibrahim, waktu 7 kali, kemudian sa'i mengelilingi. Kadang-kadang kalau saya mungkin menggunakan logika ini, ngopo waktu diputer itu, terus itu nggak ada masuk dalam logika. Tetapi ingat, sistemiknya itu adalah
sadar dan kesulitan. Tidaknya logika yang dipakai, tapi menggunakan apa? Hati. Karena perintah Allah saya harus menghormati. Kesulitannya dari situ. Coba ada yang berhaji atau umroh? Belum ya, insya Allah segera. Orang yang ya masih. Nah, sekarang coba masih itu muter itu apa? Kira-kira fungsinya apa muter itu? Logikanya apa? Gak ada. Kesel, capek. Itu sadar. Sistemnya apa? Karena itu sadar bahwa kembali kepada perintah Allah adalah bersama. Apalagi yang sakit ya, lari-lari kurang 70 kilo nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Capek. Tapi dilakukan karena apa? Bagian dari sistematis. Sistem. Itu ya. Kita lanjut. Jadi kalau berikutnya pertama adalah penyebutan filsafat Islamiyah, Islam Stagis dan usaha sadar dan sistematis. Oke, next. Sekarang adalah terkait dengan realitas Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Oke, semuanya adalah realitas. Sekarang coba mengangkat tangan atau mengungkapkan kenapa disebut sebagai orang Muslim. Kenapa Anda Muslim? Loh. Kenapa harus Muslim? Orang lain janganlah. Karena Allah Tuhan sudah menurunkan Tuhan yang pasti melalui Quran dan hadis. Jadi kenapa kita harus Islam? Karena Allah sudah menurunkan dua hal tersebut. Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran lah. Kan? Oh iya. Oke. Ada lagi yang lain. Kenapa disebut Muslim? Kenapa harus Muslim? Oke. Selamat di dunia akhirat. Ada lagi? Enggak. Muslim adalah merupakan penyempurnaan agama sebelumnya. Sebagai penyempurna dari agama sebelumnya. Oke. Rahmatan lil alamin. Ada lagi? Dari lahir sudah ikut orang Sudah lahir ikut Islam. Berarti kita Islam lahiran ya. Oke. Maka kan sama kita lahiran semua. Awan maksudnya kan. Oke. Teman-teman, alasan Anda benar semua. Alasan Anda benar semua. Dengan perspektifnya masing-masing tidak mengurangi keimanan dan keislamannya, tetapi ada hal yang perlu kita jadikan sebagai tambahan pengetahuan. Islam itu apa? Itu ketundukan atau berserah diri. Coba Anda kalau sebagai Muslim, tadi ada menyebut karena kita dari kecil dari lahir sudah begitu. Kita menjalani perintah Al-Quran. Itu bukti apa? Tunduk kan? Tunduk atas apa? Atas perintah, perintahnya, perintah Allah. Maka dalam Islam itu mesti ada kata-kata begini sebenarnya. Al-Islamu wal Islam. Islam ketundukan, pasrah, ya, ketundukan pasrah. Ada menyebut salam, orang Jawa menyebut selamat, ya kan? Ada menyebut damai. Nah, ini bukti kalau apa yang kita yakini, kita sebutkan tadi, kenapa kita menjadi seorang Muslim, kenapa kita harus Muslim, ada proses ini. Ingat, manusia itu tidak berdiri sendiri. Anda sekaya-kaya Anda, semiskin-miskinnya Anda, pasti masih butuh orang kaya. Kekayaan saya
gaji 2 juta dia bisa makan? Pasti butuh orang lain. Dan dia pasti tunduk pada sesuatu. Penguasa, siapa dalam penguasa dunia? Pasti tunduk pada yang lain. Tunduk kepada Allah, kepada orang lain. Sekarang anggaplah, sekarang di Indonesia paling berkuasa Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi akan semena-mena? Tidak bisa. Beliau masih tunduk terhadap apa? Pertama Allah, zat kalian kuasa. Yang kedua pada apa? UUD, Pancasila, ya kan? UU yang dibuat oleh DPR, dan sebagainya. Sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini oleh karena itu bagian dari itulah kita belajar terkait metodologi, terkait cara, sehingga benar-benar nanti hal-hal yang kira-kira kita perlu untuk mengkaji lebih dalam bisa pas untuk masuk ke sana. Itu yang menganjurkan apanya, Pak? Apa itu? Kenapa kita harus Islam? Tadi kan mengajar nih awal ya Islam itu loh. Mengajarkan harus Islam. Kenapa kita harus Islam, Pak? Kenapa kita harus Islam? Itu yang mengajarkan untuk tahu Islamnya apa? Saya tidak menganjurkan. Mengharuskan kita harus Islam. Jadi mengharuskan ini, Pak. Jadi kenapa masuk Islam? Kenapa harus jadi Muslim? Alasannya tuh, Pak. Iya. Kenapa harus Islam? Oh, kenapa harus Islam? Alasannya menjadi seorang Muslim. Kalau kita orang Islam akan begitu. Bisa jadi. Tapi kita tidak tahu. Karena orang kita. Ya, betul. Terkait kepercayaan masing-masing. Itu nanti terkait ada namanya Islam, demokrasi, agama, bukan saja agama. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Intinya kemudian ini bermuara pada dunia. Oke. Sekarang terkait dengan topik Islam. Islam pertama adalah sebagai doktrin Tuhan. Bagi pemeluknya sudah final, absolut, diterima apa adanya. Ada nggak terima tentang Islamnya? Ada nggak terima tentang absolut? Mengumpul surat baik misalkan. Ada yang begitu? Teorinya enggak, praktiknya apa? Gitu kan biasanya. Saya nggak pernah mengatakan. Teorinya itu absolut. Dan kita menerima apa yang siap melaksanakan segala perintah. Tapi prosesnya kadang-kadang kita meleweh. Tapi ada ini. Kenapa harus absolut? Kenapa harus absolut? Ketika menyebut kata absolut, hakikatnya kita sudah berpasrah diri ketika menggunakan syahadatain. Itu sudah betul-betul pasrah secara absolut. Pasrah kepada Tuhan yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyaksikan, mempersaksikan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian yang kedua, sebagai budaya, sebagai kreasi manusia terkait dengan agama, terkait dengan pemahaman terhadap doktrin beragama. Apa misalkan? Saya selalu membuat contoh begini. Kita itu kan mesti ada aturan untuk menutup aurat kan? Oke. Auratnya perempuan itu apa? Menutupi seluruh tubuh. Ya. Auratnya laki-laki. Antara pusat ke Pusat ke bawah. Oke. Sekarang harus kita cerdas untuk memilah dan memilih dengan aturan ini. Perempuan itu menggunakan sering menutup anggota seluruh anggota tubuhnya dari atas ke bawah kecuali muka dan telapak tangan. Sudah dilakukan belum? Anda melakukan enggak? Kenapa dua sholat tidak?
pakai coba sekarang? Awalnya siapa? Ustaz sampai. Sekarang ada yang menggunakan syarat itu nggak? Secara pasti. Mau pakai itu? Anda ke kampus, saya sudah pakai baju sapi sebagai seorang laki-laki apa? Pakai sarung, saya gantung sampai dengkul. Anda mau pakai masuk kampus? Saya yakin jawaban pertama saya bilang enggak. Woi, lo mau masuk? Pasti kan? Artinya Pak, saya nggak pakai ini sudah hal yang sesuai dengan syariat. Perkaranya adalah yang mbak mungkin ada. Oh ini tidak boleh begini, aturan, masalah kalau begitu ada. Tetapi syaratnya sudah dijalani. Coba sekarang nggak ada yang apa namanya syaratnya yang dipakai sudah mulai di syarat semua. Begitu juga dengan perkara benar loh Pak, itu kan sholat saya harus pakai mukena. Tidak ada mazhab yang mewajibkan seseorang sholat pakai mukena. Kebetulan aja di Indonesia itu yang paling mudah pakai mukena udah begitu. Akhirnya kembali pada budaya dan kebiasaan. Apakah ini nggak boleh sholat pakai begini? Boleh, boleh nggak? Boleh pakai kaki, boleh tutup ini, boleh sah. Asal ini pokoknya nggak kelihatan aja nih. Ya, oke. Kemudian adanya interaksi sosial sebagai rangka umat Islam. Interaksi sosial ini yang sudah dijalin semenjak Rasulullah menyebarkan Islam dari awal mula Makkah Madinah. Interaksi dunia dibangun. Bahkan ketika pindah ke Madinah dari hijrah di Madinah itu relatif heterogen daripada di Makkah. Di Makkah itu ya kaumnya itu toh, bangsanya itu saja, agamanya sama, mungkin, tapi berat untuk dilanjutkan. Pindah ke Madinah, dia heterogen, tapi siap menerima segala perbedaan. Bedanya begitu. Kemudian kan apa namanya? Puasa. Heterogen, sama-sama punya peran. Akhirnya itu banyak diterima. Oke, nah sekarang tujuan. Nah, tujuan yang pertama ada mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam dan hubungannya dengan agama lain dan kehidupan manusia. 2. Mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi Islam yang asli. Ingat, kata asli. Yang asli itu apa? Ajaran itu apa itu mana? Yang asli. Yang asli ada di mana? Yang asli itu ada di Quran. Kades sebagai penjelasan yang kita jalani sekarang adalah penjelasan plus. Ya. Penjelasannya adalah bagian dari yang plus. Sebab apa? Sekarang Anda dijelaskan menggunakan bahasa Arab. Kira-kira ngerti enggak? Anda diberi penjelasan pakai bahasa Urdu. Paham? Enggak. Sama. Makanya itu sudah plus sekarang plus. Yang asli itu mana? Ya tadi kayak contoh tadi. Contoh saya ilustrasi baju tadi. Ilustrasi baju yang laki-laki awalnya seperti itu, yang perempuan awalnya seperti itu asli. Tapi kemudian ada perkembangan budaya dan peradaban sehingga bertumbuh dan berkembang. Oke, 3. Mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang abadi dan dinamis. Ada aktualisasi. Dan yang keempat, mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Yang kelima, aktivitas Islam adalah mempunyai misi sebagai rahmatan lil alamin.
dan bersifat universal. Bersifat universal. Rahmatan lil alamin aja sudah bentuk bagian dari universal. Nah, ini yang saya kira penting. Kemudian kenapa kita berproses untuk belajar terkait dengan studi Islam? Metodologi adalah cara. Caranya apa? Cara belajar terkait agama kita, itu agama Islam. Jadi ada 5 tujuan ini. Ada hakikat, kemudian secara mendalam ajaran yang asli, kemudian sebagai pendalaman terhadap sumber ajaran yang abadi dan dinamis. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Dan yang kelima adalah bahwa Islam ini punya misi sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya pertumbuhannya mulai kapan? Nah, yang pertama data pertamanya dua. Ini sudah dimulai semenjak Rasulullah. Kenapa semenjak Rasulullah? Karena Rasulullah adalah contoh praktek utama. Maka ada hadis itu sebagai penjelas sumber utama yang asli, yaitu Al-Quran. Banyak hal yang tidak jelas dalam Quran dijelaskan dalam hadis. Maka hadis itu adalah disebut sebagai qaulun wa fi'lun wa taqrirun, perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan. Nah, ini adalah bagian dari itu. Kemudian yang kedua, tradisi literer. Tradisi literer itu upaya untuk menghimpun Al-Quran yang awalnya dihafalkan oleh para sahabat ditulis ulang. Yang ini sudah disebut dengan istilah mushaf, yang ini kita pegang. Namanya mushaf Utsmani yang kita pegang hari ini. Nanti berlanjut lagi ada proses apa? Pengumpulan hadis yang dilakukan oleh pemerintah dinasti Umayyah pada Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nanti muncul ada kitab yang 6, 7 atau 9 ya, Kutub Sittah, Sab'ah atau Tis'ah. Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya dari Umar bin Khattab. Sama-sama Umayyah. Kemudian yang ketiga, ini yang penting teman-teman. Ada proses orang Barat masuk ke lini umat Islam. Makanya mereka punya kajian namanya Orientalisme. Nanti ganti formnya belum bisa diganti. Nanti kita share di Google Classroom ya. Ini ada Orientalisme, apa? Kajian tentang ketimuran. Karena orang Barat itu orang Eropa, adanya di Barat. Mengkaji ketimuran yang namanya Orient. Nah, karena kita nanti juga mengkaji ke Barat, namanya Oksiden. Orient sama Oksiden. Tapi ini yang Orient dulu. Dia punya misi. Di antaranya apa? Umat Islam pernah berperang dengan orang-orang Nasrani yang disebut dengan perang Salib. Dan terus kemudian yang keempat, yang keempat ini terkait dengan pertumbuhan studi Islam yang ada di Indonesia. Setidaknya dicontohkan dengan keberadaan pesantren. Kalau hari ini kan contoh utama Pak, kan sudah ditata sedemikian rupa. Pendidikan dasar mulai MI, MTS, dan agama, atau SD, SMP. Naik ke jenjang menengah, masuk madrasah aliyah atau SMA 3 tahun. Setelah itu perguruan tinggi, itu selama berapa? Apakah ambil
pasal terkait itu secara umum. Tapi kalau secara khusus ini banyak. Ini juga begitu. Secara umum aja kita buat. Oke, next. Nah, terakhir bahwa hal-hal yang kita bahas tadi tidak akan lepas aspek dari kajian aspek agama Islam, aspek keislaman masyarakat dan budaya Muslim. Objek studi Islam meliputi Islam sebagai doktrin Tuhan, substansi ajaran Islam dan interaksi sosial. Yang ketiga, sebagai wawasan normatif, kontekstual, aplikatif, dan berkontribusi terhadap dinamika perkembangan. Dan yang keempat, mendapatkan gambaran tentang Islam secara luas, mendalam, utuh, dan dinamis. Apa maksudnya nih kira-kira? Dinamisnya itu apa? Berkembang ada mengikuti perkembangan, tetapi dasarnya tidak berubah. Kayak tadi saya berikan contoh terkait mobil pakaian. Apalagi yang di sini kan modelnya macam-macam. Kalau di sini modelnya mungkin standar. Intrusnya cuma satu. Dalam contohnya, intrusnya satu untuk awal. Tapi bentuknya juga ada berapa orang ini semuanya berbeda-beda. Sama dengan di sini. Tapi kan hampir tidak begitu banyak berbeda. Pakaian yang standar, yang pakai batik, yang pakai jas. Kok ini kan orang 10 ya 10 model, 20 ya 20 model. Kok ini orang 10 mungkin modelnya cuma 3, 4. Kan hampir sama. Nah, ini yang bagian dari dinamis. Apakah kemudian kita Islam itu mengeluarkan orang dinasti? Tidak. Maka nanti pada pekan-pekan depan kita akan belajar terkait dengan istilah Islam normatif dan Islam normatif dan Islam apa? Apa itu kan kita sebutkan. Sementara ini awal dari kita masuk ke sana, perlu cara, perlu metode. Oke, silakan untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu disampaikan. Sambil saya membacakan surat hadir. Jika ada sabila, Laila Khairun Nisa'i Radiyah dan Yusuf Al-Amin, Maksum Hanani, Muhammad Al-Fan, Muhammad Faris Al-Fadil, Muhammad Naufal Al-Hufron, Nabila Al-Humaydini, Nainda Nazilatul Ulum, Natasha Rahmatuni, Nuriza, Putri Ainur Rahmah, Murata Nafisa, Raihan Ibna Hina Syamsahya Syanahan, Renita Yesi Sadari, Nizal Ashrendi, Rizky Surya Baktiar, Ruli Ilham Syah, Siti Lailatul Khairiyah, Siti Rahmatin, Sri Lestari, Umu Lailatul Hasanah, Victoria Nurista Putri Sonda, Filatul Nafirah, Kita Preti Andiani, Wati Hamidah, Yusron Alwan Syah, Yusrotika Nurul Ilmin, Yusuf Zulkimani Gunawan,
Yusuf, dan Akil Surat yang belum kepanggil. Baik, untuk materi kita awal bagaimana saya sampaikan kemarin, ada hal-hal yang dasaran akan saya sampaikan, dan nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan minta Anda untuk presentasi tidak berkelompok per orang, tapi diajak berpresentasi. Sebab apa? Nanti setiap pertemuan saya minta buat tugas. Misalkan hari ini tujuan. Nah, kira-kira yang didapatkan apa? Hari ini dapat tujuan, Pak. Tujuannya semisal itu misalkan biar dinamis, biar bisa voice, biar bisa gaya. Ini tidak ada masalah. Atau misalkan apa yang dalam 2 minggu ini terjadi, monggo diserap sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalkan kemarin ada kasus di Swiss atau Denmark, ya Swiss dan Denmark, ada seorang yang membakar dosa Al-Quran. Sikatannya seperti apa? Berapa yang panjang buat tulisannya? Ya cukuplah mungkin 10 baris atau berapa, itu Anda sampaikan nanti. Jadi nanti misalkan ini sanahan maju untuk naik menyampaikan hasil analisanya, aku sampaikan. Itu ya. Itu hal-hal yang sekiranya nanti kita coba untuk menganalisa. Sebab kita belajar metodologi, kita belajar cara. Tadi yang saya sampaikan, ada metode, ada materi, ada metode. Ketika kita menguasai metode, insya Allah materi-materi akan bisa kita kuasai bareng-bareng. Tetapi ketika kita kaya materi tidak punya metode, kangelan gitu. Nah itu yang mungkin perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, nanti ada Rabu, ada Rabu full 3. 1-2 saja. Oke. Nanti minggu depan saya harap teman-teman nanti bisa ikut seminar di Palu Dakon di Geraha. Yang pertama monggo nggak apa yang kita kuliah, yang kedua ini ketemu saya di sana. Ya, kita nggak kuliah di kelas, tapi kuliah di sana. Kita ikut seminar berbasis beragama, nanti memahami lebih lanjut hal apa. Tapi saya harap nanti dapat dulu biar dapat fasilitas. Ya, dapat apa tampil apa, saya nggak daftar aja dapat. Apa? Ada tampilnya ada ini, nanti saya kirim ini. Ada nanti minggu depan, hari Rabu depan kita ikut kuliah berbasis beragama di yang pertama itu di sini nggak apa, itu ya. Baik. Wawan jelas dapat yang di sini itu kan tugasnya juga betul mengajar kan melayani. Dan itu apakah kalau mempunyai karir dokter, mengajar dan sebagainya itu harus punya pendapatan di sisi lain? Perkara pendapatan tidak disinggung di situ. Tidak. Nah, tidak disinggung. Tapi intinya bagaimana pelayanan itu diutamakan kepada para pasien. Bahasa kita pasien, bahasa itu kan ya masyarakat. Terkait uang tidak. Terkait uang tidak disebutkan. Tapi saya memahami itu ada apa? Ada perputaran lah yang mesti terjadi. Gitu. Orang dapat rezeki itu kan nggak hanya kita. Oke, kita dapat gaji. Gajimu berapa? Gaji saya 2 juta. Apakah 2 juta itu cukup untuk 1 bulan untuk menghidupi keluarga? Saya yakin lepas. Tapi namanya rezeki belum tentu yang 2 juta juga. Rezeki kita bukan yang 2 juta, tapi rezeki kita melebihi dari yang itu. Jalannya bagaimana? Nggak tahu. Itu yang jadi kami pertanyaan. Lagi, Bapak mau tanya soal tugas tadi. Ya. Ketika kita lebih tugasnya untuk mereview atau kita mau ini kegiatannya selama seminggu. Ya. Jadi selain ke depan apakah juga berbentuk? Jadi tulis saja. Tulis saja. Nanti misalkan ketika sudah ada ditunjukkan, tinggal menunjukkan hasilnya. Ketika ada kaget, apa yang saya sampaikan ya?
artinya kita ikuti itu. Misalkan Anda merangkum peristiwa nanti dari itu, boleh. Karena yang disuruh datang Pak. Orang dari Bang, orang dari Semarang, dari mana gitu. Kebetulan saya nanti akan ngerti gitu. Dan harus kuliah nggak bisa saya kuliah. Karena nanti jangan awal jam pertama kan masih bisa masuk dan juga nanti itu kayak ada lagi. Oke, baik. Kalau sudah saya ikut, sementara kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari dari ini, proses kita belajar bersama ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan itu bukan hanya untuk Anda, karena saya pun juga sama-sama belajar. Saya juga belajar apapun. Saya yakin seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, bedanya Anda dengan saya cuma satu, saya sudah lulus, Anda belum. Karena kemampuan kita sama-sama. Ini dengan suatu kita akhiri dengan bacaan